Melihat situasi saat ini dan keputusan pertama kali diambil oleh pihak Iran adalah dengan menutup Selat Hormuz. Ya. Apakah ini artinya adalah pintu menuju krisis energi? Mas Media dulu. Iya, perang hari ini berbeda. Kalau Mhm, ekonomi relatif bisa diprediksi, tapi perang sangat sulit untuk diprediksi. mhm, Jadi kalaupun banyak analis bilang bahwa perang hanya akan berlangsung 5 hari, 1 minggu. Dengan kondisi hari ini, bagaimana Iran melawan balik, mhm, ada kemungkinan ini bisa berlangsung 1 bulan, 2 bulan, ya ya, bahkan bisa lebih dari 6 bulan. Kita nggak mmm, pernah tahu. Dan memang perang ini berbeda dibandingkan perang Ukraina, sebab mmm, Iran itu punya posisi yang strategis, Selat Hormuz. mmm, Jadi Selat Hormuz, banyak sekali yang paham bahwa itu ada selat paling strategis, eee, 20% ya perdagangan internasional melewati mhm, itu, mmm, dan sebagian besar itu adalah perdagangan minyak menuju Asia. iya, Jadi, sumber-sumber minyak tidak hanya Iran tetapi juga Arab Saudi, Irak dan lain-lain yang masuk ke Asia termasuk Indonesia itu mhm, berasal dari Selat Hormuz. bener, Dan kalau Selat Hormuz ditutup ya, mhm, implikasinya besar sekali untuk ekonomi di Asia. mhm. Dan salah satu yang terdampak adalah negara yang tingkat ketergantungan energinya sangat tinggi, Seperti Indonesia salah seperti satunya, net Indonesia. importer minyak. Dan sudah ada banyak kajian sebetulnya yang mengatakan kenaikan 1 USD per barrel itu setara dengan defisit APBN bisa sampai 6,8, bisa Mmm, sampai 10 triliun. Dan ini saya kira yang menjadi poin kunci ya kekhawatiran banyak orang. mmm, Dan ditambah lagi Pak Balil bilang cadangan minyak kita hanya bisa bertahan 20 20 hari. hari. Mmm, Jadi saya kira semua orang wajib khawatir, mmm, tidak hanya masyarakat, tapi Pak Prabowo, menteri, termasuk juga tentu saja Kementerian Keuangan ya, mmm, harus berpikir berkali-kali lipat ya, untuk mengatasi ini. mmm, Karena ini lagi-lagi ya, perang itu sangat unpredictable. ya, Secara ekonomi, secara politik sangat tidak bisa diprediksi. Dan kita tentu khawatir ya, kita rentan sekali. Sebab kalau Jepang itu punya cadangan minyak. lebih dari 100 hari tadi? Iya, untuk stoknya itu Mhm. lebih dari 200 hari. Oh, lebih dari sehari ya? Iya, Mmm, Korea juga, Cina 6 bulan. mhm, India meskipun hanya 20-an hari, tapi mereka punya diversifikasi importir minyak yang jauh lebih banyak daripada Indonesia. ya. Dan kalau kita nggak punya cadangan alternatif solusi untuk ini berat sekali. Berarti, cadangan 20 hari nih disampaikan oleh Stok Menteri ya, stok SDM, ya, iya, stoknya, mhm mhm. eee, tidak ada kalkulasi yang matang begitu sampai berbeda sekali dengan sejumlah negara, itu kayak lebih lebih punya kesiapan. Kita penduduknya 280-an juta ya, Benar, artinya konsumsi minyak kita sangat tinggi sekali mhm, dan kita net, importir importir, kita, mhm, net importir ya, artinya kita harus mencari jalan lain. mmm, 900, ribu barrel kalau nggak mmm, tidak salah per hari ya. Dan ini masif sekali iya, dan sebagian besar kalaupun kita nggak dari Timur Tengah ya, dari Nigeria, dari beberapa negara di Afrika juga nggak banyak. mmm, Dan kalau minyaknya naik, maka mungkin pertarungan terakhir adalah sesama, kartel Eee importir minyak ini yang harganya bisa gila-gilaan. mmm, Harganya bisa gila-gilaan ya pertarungannya mungkin di Singapura, mmm, dan mungkin tadi, kalau nggak salah kemarin Pak Erlangga bilang kita juga mengharapkan Amerika Serikat ya untuk terus didorong. Tapi lagi-lagi kita di posisi yang sulit. mmm, Karena di saat, ekonomi nggak stabil ya secara global, maka ada apa ya, risiko premium di situ ya. Jadi, analis itu selalu mengatakan ada kenaikan tambahan 4 sampai 10, USD per barrel mmm, karena ketidakpastian ini. mmm. Dan satu tambah, USD saja per barrel, 2 USD saja per barrel, bebannya ke defisit APBN masif sekali.